kan nggak cuma dari UNES kan. Iya. Ada dari top 3 lah yang besar-besar itu, jadi menurutku wah sainganku anak-anak top 3 nih. Jadi aku pesimis. Konten di situ isinya siap kak, selamat, semoga membantu, siap kak, subun, nah ya gitulah. Oke. Sama gerakannya kan biasanya khas tuh. Oke. Semoga membantu. Thank you. Oke, waduh. Selamat datang di Ngobrol bareng Orang Sipil. Oke, kembali lagi bersama kami ya tentunya setelah sekian lama beberapa episode. Kenalin, aku Yoga dan partner aku. Aku Tisa. Dan kita akan membawakan podcast episode keempat. Oke. Wah, kita bersama narasumber yang keren banget kali ini dan gak kalah dari narasumber Aduh, kira-kira siapa tuh, Tis? Pasti pada nggak asing gak sih? Harusnya sih yang suka enggak. konten itu loh. Oh, yang sering muncul di IG itu? Iya, IG, sama di TikTok ya? FYP aku kalau nge-scroll itu ada aja. Oke, langsung saja kita spill aja kali ya. Oke, langsung saja inilah narasumber kita, Kak Jeki. Halo. Gimana kabar Mas Jeki sekarang? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah, ini sehat sih. Sibuk sekarang masih kuliah, santai-santai aja. Beberapa ya ngerjain tugas Gamtek DGJ lah. Itu jadi kayak bikin jalan, desain jalan. Sekarang ya selain itu juga beberapa konten masih AutoCAD sama seperti biasa. Sama ada beberapa nanti rencana konten yang lagi diproses. Oke, untuk tingkat kesibukan dari 1 sampai 10 kira-kira berapa nih, Mas? 7. Oke, berarti masih belum terlalu sibuk ya? Aman lah, masih aman. Oke, soalnya denger-denger udah masuki semester 4 ya berarti ya? Bener. Semester 4 kata denger-denger nih kalau aku katanya tumbasnya itu banyak banget. Iya. Iya, bener. Lumayan sih dari 4 semester ya kuliah di UNES, yang paling berat tuh semester 4 menurutku. Oke. Jadi tapi masih di angka 7 ya? aman lah, ya? masih aman lah. Ya? Masih oke. oke. Sebelumnya kami ucapin terima kasih banyak kepada Mas Jeki ya yang sudah meluangkan waktu apalagi di tengah kesibukannya di semester 4. Dan ini kita akan ada beberapa pertanyaan nih Mas nanti dan pokoknya nanti kita langsung saja ke pertanyaannya. Boleh. Oke, selain itu aku doain kepada Mas Jeki semoga kuliahnya lancar, konten-kontennya juga lancar, FYP terus ya Mas ya. Amin. Oke. Terus ya. Oke, Pasti udah. teman-teman udah pada kepo nggak sih tentang tema podcast kita kali ini? Kira-kira apa tuh tema kita kali ini? Oke, jadi teman-teman, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu kreator teknik menyulap tugas menjadi konten viral. Yeay. Daripada tanpa berlama-lama. Langsung saja kita ke pertanyaan ya. Mas Jeki udah siap? Siap. Oke, kalau siap kasih jempol dulu ke teman-teman. Oke, udah ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Mas Jeki ya. Oke, ini seputar awal karir konten sih Mas ya. Ada pertanyaan dari Imro Yeye. Awal mula kok bisa jadi konten kreator? Apa sih yang pertama kali mendorong Mas Jeki untuk jadi konten kreator? Ini ada 2 pertanyaan nih Mas. Awal mulanya gimana, kemudian motivasi ya mungkin ya. Iya. Awal mula jadi konten kreator tuh sebenarnya aku sudah sering konten tapi waktu SMA. Iya. Jadi beberapa aku konten tuh mengenai a day in my life. Jadi kayak pelajaran, terus ada event di sekolah tuh ngadain apa, aku kontenin. Nah, cuma beberapa video di awal itu tuh aku nggak pernah viral. Jadi dapat viewers 1000 itu udah seneng banget. Jadi aku viewers cuma 100, 200, 300, paling mentok ya 600 lah. Habis itu aku off, jadi nggak konten. Karena masih SMA itu? Masih SMA. Kira-kira ya kelas 2 sama kelas 3 lah. Off karena pas itu UTBK. Jadi aku lebih fokus ke belajar buat nyiapin UTBK. Terus habis itu mulai lagi konten aktif di semester pertama. Semester pertama itu ada tugas Gamtek manual kan? Iya, ada. Nah, itu konten pertama tuh sebenarnya aku nggak viral yang mengenai kopi tumpah itu nggak. Ada satu konten lagi aku sama temanku Adam, dia cuma ngelihat orang jalan lah, terus aku kasih caption atasnya. Itu tembus sampai 350 apa 300-an viewers lah itu. Habis itu baru aku mulai konten lagi.
di setelah orang pengumuman SNBP. Jadi kalau ditanya mengenai motivasi itu sebenarnya aku ya karena konten kreator awal ya. Jadi agak konten enggak. Jadi kayak On off ya. on off bener. Nah, pas itu konten setelah UTBK itu aku konten mengenai dasar-dasar sipil. Iya. Jadi banyak orang nih, banyak teman-teman yang biasanya kalau masuk sipil dari SMA, dia tuh bingung kalau misalnya baca gambar. Iya. Nah, Aku juga dari SMA Benar. termasuknya agak bingung juga sih Mas. nah itu pas itu aku bikin konten kayak slide video. Jadi aku kasih lagu, aku slide, nanti ada tulisan tangan kan, tulisan terus ini istilahnya namanya apa. Nah itu mulai aku lumayan viral lah sama followersnya mulai naik di situ. Nah setelah itu baru sampai ini konten AutoCAD tuh karena jadi ceritanya lucu. Pas itu aku jadi pemateri Oh, di iya. sipil Heeh. Yang maba baru. Malu baru. Oh, Nah iya. itu kan pelatihan pengisi materi cuma pakai cuma jelasin gamtek kan. Iya. Jadi kayak tugas-tugas selama teknik sipil tuh apa aja ya, gini-gini ada laporan, ada ini. Nah, habis itu kan diundang lagi di bulan Januari kelihatannya ada pelatihan AutoCAD online. Oh iya. Jadi khusus buat mahasiswa sipil lah pas itu. Nah, aku bikin konten karena aku sebagai materi. Jadi nanti kalau misalnya orang yang mau tanya-tanya bisa lihat kontenku. Rencananya itu sebenarnya, tapi malah viral. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Jadi ya kontennya setelah itu baru timbul yang namanya konsisten. Karena pas itu aku dapat momentum. Nah, habis dapat momentum aku konsisten 2 hari sekali upload tutorial AutoCAD. Sampai inilah beberapa ini udah mulai followersnya udah lumayan ya nggak banyak-banyak banget cuma ya alhamdulillah lah. Berarti mulai ketemu momentumnya itu setelah pelatihan online AutoCAD tadi ya Mas ya? Pelatihan online AutoCAD itulah. Itu tembus berapa tuh Mas? Udah mulai tembus berapa itu konten-kontennya? Sebenarnya kontennya kalau viewersnya enggak ya, enggak terlalu tinggi ya. Cuma kalau karena kontenku edukasi, jadi orang banyak follow. Oh. Nah, itu yang bikin viral tuh banyak follow-nya itu. Karena ini bahas AutoCAD, follow. Dan nanti kalau misalnya lihat konten AutoCAD langsung ke masnya ini gitu lah. Oke. Benar Kita tahu ya ternyata ada konsistensinya mulai Bener. dari pelatihan online Pelatihan tadi ya. online Dan AutoCAD itu. memanfaatkan momentum ya. Bener, Yo. momentum. Oke, menarik. Oke. Next kita ada nih yang ngepo-ngepoin tentang personal life-nya Mas Ceki. Ceki. Dari @imruyaye, kakak lulusan SMA atau SMK sih, bagaimana bisa mahir di AutoCAD? Kalau SMK, ada tips gak sih buat anak SMK tuh jago juga AutoCAD-nya? Sekaligus dari @malfans juga nanya nih tentang AutoCAD buat anak SMA. Terus kayaknya tuh anak-anak SMA kayak kita ya, Yok. Suara Kita hatinya sering tertinggal gitu loh kalau urusan AutoCAD. Ya, bener. mungkin Kira-kira gimana nih? Kalau anak SMA ya, anak SMA jujur aku juga anak SMA ya teman-teman. Jadi aku lulus nggak tahu untuk AutoCAD apa, cuma taunya ya dari influencer sering ngomong kalau misalnya anak sipil itu biasanya belajar AutoCAD, belajar SAP, belajar Revit, belajarlah seterusnya aplikasi yang mengenai sipil. Iya. Aku belum tahu tuh cara pakainya gimana. Nah, mulai tahu karena pas itu udah ada tugas-tugas yang AutoCAD. Jadi kalau misalnya tips buat anak SMA yang mau itu ya belajar terus. Jadi ulang-ulang terus lah, ulang-ulang terus. Kalau misalnya nggak tahu cari YouTube, nggak tahu cari YouTube. Dan sebenarnya aku kemarin ada barusan ngadain pelatihan. Jadi iya? khusus buat anak-anak SMA sebenarnya. Nah, tapi karena ya peminatnya banyak ya kan gratis. Jadi yang daftar langsung habis. Jadi beberapa nggak kebagian kuota. open kuota berapa itu Mas? Kemarin sebenarnya aku lagi trial. Jadi cuma berapa ya? 20 itu pembukaan pertama. Aku pikir kan AutoCAD dasar kan, Iya. nggak banyak yang mau daftar, ya udah. Ternyata membludak. 15 menit langsung 15 habis. Waduh, Terus cepet banget itu. langsung habis itu aku buka lagi, langsung habis lagi. 10 orang tok sih sebenarnya, langsung habis 5 menit. Nah, sebenarnya tujuanku kemarin kan ada beberapa orang yang nanyain kalau mau belajar AutoCAD gimana. Iya. Makanya aku buka kelas gratis itu. Nah, gitu. Jadi kalau tipsnya ya
ulang-ulang terus sih. Karena kalau software menurutku kalau nggak kita ulang kita lupa. Iya. Berarti Mas Jeki pure belajar mulai dari semester 1 itu? Kalau Itu untuk ya, AutoCAD? Iya. AutoCAD dari semester 1. Keren banget Keren ya. banget itu, Mas. Bener, pertemuan jadi pertemuan. Liburan. Iya. Kan ada liburan dari semester 1 ke semester 2 kan. iya. Nah, Lumayan itu lumayan tuh belajar AutoCAD di situ. Berarti langsung terakhir gitu di liburan. Iya, bener. AutoCAD kan dasar kan, jadi ya langsung bisa. Berarti itu kan sempat ini Mas, pelatihan online ya? Itu sebenarnya efektif nggak sih untuk disampaikan kepada ya para pesertanya? Kayak itu benar-benar tersampaikan nggak sih ilmunya walaupun kayak melalui Zoom ya Mas? Online gitu. Gimana Mas? Kalau efektif apa enggaknya, jadi jujur kalau misalnya dari teman-teman sendiri kan kemarin ada beberapa kalau yang ikut pelatihan dia ngandelin rekaman Zoom. Iya. Nah, jadi kalau menurutku kalau efektif dia harusnya ikut pelatihan. Jadi ya hal yang aku sedihin karena gratis itu banyak yang nggak ikut malahan. Jadi dari beberapa yang kan peminatnya banyak nih. Iya. Sampai yang nge-DM aku bahkan mungkin 50 lebih itu buat ngadain ulang lagi. Jadi kayak pas itu aku kan sebenarnya suka kan kalau peminatnya banyak kan. Jadi excited orang buat belajar kan ada. Nah, pas itu yang ikut Zoom tuh nggak sesuai ekspektasiku. Aku pikir ya 50% bisa ikut Zoom lah. Nah, kalau misalnya menurutku bisa efektif kalau teman-teman ikut Zoom dan ikut ngulang materi. Jadi gini kan misalnya aku Zoom bikin ceret, dia bingung. Dia kan ada grup tanya jawab kan, bisa tanya jawab juga. Kalau enggak dia ulang materi buat lihat videonya. Gitu. Iya. Jadi memang harus kita belajar berulang-ulang ya. Iya, berulang-ulang sih. Tapi next ada rencana pelatihan online lagi nggak Mas dari Mas Jeki? Ada rencana. Ya, ditunggu aja tapi kita kurang nanti ada konsep baru lah. Oke. Gitu. Bisa ya, bisa dicek di mana Mas? Bisa cek di Instagram ini ya. Di bawah ini ya. Di bawah ini ya. Oke. Di bawah ini ya. Langsung ya. Soalnya juga emang ada yang nanya di ini question box kemarin. Mas Jeki buka kursus AutoCAD offline juga kan Mas? Nah, offline gimana nih? Kalau offline ya cumanya bisa di Semarang, nggak bisa di luar Semarang karena aku masih belajar juga kan, kuliah masih ada tanggungan, ini ada tanggungan yang lain juga, jadi ya bisanya cuma di Semarang, khusus wilayah Semarang. Jadi untuk kalian Iya. ya yang jauh mungkin bisa stay tune karena Mas Jeki bakalan ngadain lagi ya Mas yang online. Berarti tadi yang offline tuh ada juga ngadain yang offline. Ada beberapa anak UNES kemarin ikut, jadi ada dari angkatan 24 nih, Iya. yang apa namanya mau kursus tapi offline, ada aku datang, jadi kita belajar bareng. Di tempatnya Mas Jeki. Enggak, kita maunya di mana gitu. Oh, Jadi yang kemarin oke. itunya yang nentuin tempat, aku datang di situ. Oke, menarik. Nah, lanjut ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari @aryo.s. Dia nanya, matkul paling nggak disukain Kak Jeki apa ya kalau boleh tahu? Aduh, udah bahas Waduh, tentang Mas. matkul deh. Aduh. Sebenarnya kalau matkul tuh karena aku lebih ke bangunan ya. Iya. Jadi kayak sukanya bangunan-bangunan. Jadi aku nggak terlalu suka yang hidro pertama, terus transport. Jadi ya, jadi menurutku ya aku nggak passion aja di situ. Jadi aku nggak terlalu into buat belajar yang hard di situ. Tapi kalau di teknik sipil ada 5 penjurusan ya Mas. Ada 5. Kalau misal disuruh ngurutin mulai dari kesukaannya Mas Jeki, nomor 1 apa nih Mas? Menkon. Aku pertama Menkon, manajemen Nomor 2? konstruksi, terus struktur, Iya. geotek, Geotek. transport, hidro. Itu terakhir. Karena susah banget, aku gak Iya. terlalu itu. Jadi terjawab ya, matkul yang paling nggak disukain Mas Jeki. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Jeki dari @rifat Estianto. Kak, kenapa kakak bisa kepikiran buat usaha J Construction? Waduh, bahas soal J Construction ini mungkin bisa di-spill dulu nih J Construction itu apa ini? J Construction tuh sebelumnya usaha aku kecil-kecilan buat konstruksi lah. Fokusnya sebenarnya untuk bangun. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bangun rumah, renovasi rumah, atau bikin pagar, atau fokusnya sebenarnya ke konstruksi, J Construction itu bisa teman-teman hubungi. Nah, kenapa bikin J Construction? Karena aku melihat kalau misalnya setelah aku lulus, aku belum tentu bisa kerja di BUMN. Karena saingannya ketat. Jadi
lulusan sipil kan nggak cuma dari UNES kan. Iya. Ada dari top 3 lah yang besar-besar itu, jadi menurutku wah sainganku anak-anak top 3 nih. Jadi ya aku pesimis. Maka dari itu pesimis aku usahalah yang sebenarnya sesuai sama bidangku sipil, dan kalau misalnya aku katakan nggak keterima ke BUMN, aku ya bisa usaha pakai J Construction. Jadi emang udah dibangun dari awal ya Mas? Iya. Startnya. Jadi kayak aku nge-planning lah rencananya nanti kalau misalnya aku nggak keterima kerja. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau aku nanti juga bekerja. Jadi kalau misalnya J Construction ini jalan ya alhamdulillah. Kalau ya aku usahain kalau buat itu kerja juga, nge-play kerja juga. Kalau boleh tahu itu udah mulai sejak kapan tuh Mas J Construction-nya? Sebenarnya baru-baru ini sih. Baru-baru ini. Nah, baru-baru ini di tahun 2025 sebenarnya. Bulan awal kepikiran itu sebenarnya udah lama. Cuma baru jalan itu kemarin pas aku liburan. Kan ada waktu kosong nih sebentar. Aku usaha apa ya? Kalau misalnya ini bingung kan? Iya. Masa sebenarnya teman-temanku juga udah pada usaha. Jadi aku kayak wah, masa aku umur segini belum usaha. Nah, jadi aku pas liburan tuh mikir, oh usaha apa ya? Akhirnya itulah si construction. Ya. Oke, next. Ini ada pertanyaan dari aviation_concept_Ray. Gimana caranya memanage kuliah sama usaha yang Mas Jeki jalani sekarang? Kan katanya kalau sipil itu tugasnya juga berat banget tuh. Gimana tuh cara manage-nya versi Mas Jeki? Versi aku manage waktunya ya. Kalau aku ya seperti orang-orang biasanya katakan skala prioritas sih. Jadi kalau yang penting yang mana teman-teman harus dahuluin. Katakan kalau misalnya hari ini mau upload konten atau hari ini mau itu, karena teman-teman udah berusaha konsisten buat 2 hari sekali, 3 hari sekali upload konten. Ya udah utamain dulu konten dulu, habis itu baru tugas. Kalau misalnya tugasnya bener-bener malam ini harus dikerjain karena besok dikumpulkan, ya udah tugas dulu baru konten gitu sih. Oke, berarti tetap ya teman-teman kita harus punya skala prioritas agar manajemen kita pun rapi. Betul. Seperti itu ya. Iya. Nah, ini aku mau nanya Mas pribadi nih. Kalau Mas Jeki kan ini berarti udah jalan konten-konten ya di TikTok segala macam ya. Nah, kalau Mas Jeki sendiri itu dapat inspirasi buat kontennya itu dari mana tuh Mas? Inspirasi dari konten, sebenarnya ada beberapa yang aku scroll TikTok, ada konten yang sebenarnya ini bisa dibikin nih, tapi versi sipilnya. Kayak misalnya aku bikin tutorial, akan banyak nih CapCut apa tutorial gitu kan. Aku bisa begini nih, kayak konten tutorial tapi AutoCAD. Terus ada beberapa lagi konten kayak misalnya konten-konten TikTok lah yang lucu-lucuan lah. Ini aku bisa bikin di TikTok ini tapi pakai versi sipilnya, mungkin kayak gitu. Berarti nggak terpatok sama influencer sipil lainnya ya? Iya, enggak. Jadi dari influencer yang dari bidang lain pun juga bisa, bener. Oke. Nah, satu lagi kalau Mas Jeki itu kalau bikin konten itu terjadwal atau spontan aja nih Mas, sesuai waktu luang? Nah, kalau dulu pas nggak konsisten ya, ngomongnya nggak konsisten pas aku bikin konten coret-coretan itu. Iya. Ya sebenarnya aku pingin konsisten 1 minggu sekali apa berapa sekali. Cuma ya kalau aku lihat sekarang harus konsisten, harus terjadwal. Jadi kalau misalnya aku 2 hari sekali ya aku konsisten 2 hari sekali upload konten, upload TikTok di Instagram gitu. Nah, ngomong-ngomong soal konten Tis, kamu inget gak sih kalau di kontennya Mas Jeki, kalau di akhiran itu pasti ada kata-kata yang khas dari Mas Jeki? Bener banget. Ya. Nah, itu boleh gak Mas coba disampaikan kata-katanya gimana? Boleh, itu boleh. Kenapa harus seperti itu mungkin? Ya. Kata-katain dulu apa nyampein Kata-katanya dulu deh mungkin. Oke. Sama gerakannya kan biasanya khas tuh. Oke. Semoga membantu. Thank you. Oke, waduh keren banget. Itu gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau cari kata-kata itu aku spontan jujur. Oh, iya? Aku nggak tahu karena pas itu aku bikin tutorial AutoCAD yang ketiga kelihatannya. Kalau di videoku ketiga itu aku bikin tiba-tiba ada keluar kata-kata itu. Lah, kenapa kok pembawaannya kayak ekspresif banget ya? Jadi pas itu karena aku kontennya nggak mau boring ya. Jadi kalau konten tutorial terus bawainnya pelan-pelan kan orang kan ngantuk kan. Iya. Kontennya ada tutorial. Jadi aku kayak lebih ekspresif
pakai kata-kata kayak gitu. Oke, Itu beda dari termasuk yang lain. strategi juga ya, Yok. Kayak, Apa ya? Itu udah menjadi strategi dan aku pun yang dari orang awam ya, mungkin orang lain dan udah inget gitu loh dengan slogannya Mas Jeki. Iya, Itu efektif banget Mas. ciri khas banget. Iya, buat jadi ciri khasnya Mas Jeki. Iya, iya. Next nih, ada dari @kapten_malvan. Waktu jadi konten kreator, gimana reaksi orang sekitar nih? Gimana kalau misal ada yang buat Mas Jeki down? Oh, kalau misalnya ada yang buat down ya jelas kalau misalnya kita kontennya baik, kita pede dengan kontennya kita ya buat apalah dengerin omongan orang. Jadi ya fokus aja pada diri kita. Nah kalau reaksi orang-orang tuh ya itu yang paling PR itu. Sebenarnya lebih ke temen sih, lebih ke temen. Jadi kalau teman-teman scroll Instagram aku di video pertama aku tuh yang komen malah temen aku. Siap kak, terima kasih kak. Dan jadi kayak ya. Akhirnya tapi kalau kita konsisten kan orang-orang pada tahu kalau kita kan memang serius kan. Jadi ya yo lama-lama kelamaan ya akhirnya itu hilang sendiri. Jadi kita udah ada rasa buat itulah pingin berkembang terus. Nah kalau kita merhatiin omongan orang terus, kalau kita dengerin orang terus kan kita kan hidup kan buat diri kita kan. Iya, ya, betul benar. banget. Jadi ya hindari omongan orang, fokus pada diri aja. Be yourself ya, Mas, ya? Bener, setuju. Berarti itulah ya kira-kira tantangannya ya. Iya dari jelas, konten. pasti kalau tantangan ada. Iya. Di setiap usaha, di setiap kita memulai hal baru, pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Benar. Apakah dari konten ini mempengaruhi Mas Jeki kehidupannya di kuliah? Apa terganggu dengan tugas-tugasnya atau sibuknya ngerjain tugas misal? Atau sebenarnya tetap ada solusinya buat membagi-bagi? Iya, kalau misalnya buat kuliah ya sama kayak tadi sih, time management paling kalau aku sibuk buat konten ya aku agak celah dikit buat itunya kerjaannya aku tunda dulu. Jadi ya kita pintar-pintar time management aja buat apa namanya konten sama kuliah. Bisa kok menurutku kalau kuliah sipil ini enggak selama aku kuliah 4 semester ya nggak terlalu sibuk-sibuk amat. Jadi kita bisa itulah colong-colong waktu lah. Kalau ada jam kosong ini kita cari ide konten. Jam konten ini kita bisa apa namanya cari skrip apa cari inspirasi bisa kok aman. Jadi kalau kitanya sendiri udah ada rasa buat mau memulai konten pasti ada jalan sama pasti ada waktu kok kalau kita memprioritaskan itu. Oke. Waktu itu pasti akan ada kalau kita prioritaskan. Betul, ya. waktu pasti ada kalau kita prioritaskan. Nah, ngomong-ngomong soal konten lagi nih Mas. Kan kalau dalam konten tuh pasti ada algoritma ya Mas ya. Nah, jujur aku nggak tahu soal algoritma itu gimana, tapi aku mau nanyain sama Mas Jeki. Nah, cara Mas Jeki itu buat menghadapi perubahan algoritma yang kadang bikin mungkin performa kontennya menurun. Itu gimana Mas caranya? Nah, sebenarnya kalau algoritma turun tuh karena kita nggak konsisten pada saat upload. Jadi selama kalau katakan kita udah 2 hari sekali upload, selama 2 minggu lah konsisten itu tiba-tiba kita 5 hari upload, 1 minggu upload. Nah itu langsung turun, ngedrop. Nah itu beberapa terjadi di konten aku sebelumnya karena aku nggak konsisten. Nah kalau ngatasinya tuh sebenarnya kita kalau aku ada 2 cara sih. Yang pertama aku pakai media sosial lain. Jadi katakan aku kan dulu kan konten di TikTok, karena aku nggak pede di Instagram. Instagram isinya temen aku semua. Jadi kalau aku konten di situ isinya siap kak, selamat, semoga membantu, siap kak, subun, nah ya gitulah. Jadi isinya konten-konten yang teman-teman aku lah, isinya teman-teman aku. Jadi aku kayak, tapi kok di TikTok aku malah rame, karena aku pede lah pas TikTok. Cuma kalau aku di TikTok aku nggak terlalu konsisten. Kalau misalnya aku nggak konsisten sedikit, viewers langsung turun. Nah jadi pas itu aku ngakalinya aku juga upload di Instagram. Nah mendadak di Instagram juga rame. Nah jadi kalau misalnya untuk mempertahankan algoritma, saranku pakai 2 platform, di Instagram sama di TikTok. Di Instagram lebih konsisten karena kalau misalnya kita buka bisa langsung Instagram kan kita menu awal kan langsung home. Jadi teman-teman kita bisa lihat nih, yang follow bisa lihat. Tapi kalau TikTok kita buka pertama kan langsung algoritma.
Jadi nggak langsung ke profil kita gitu loh. Kecuali kalau TikTok kita memang viral terus ya. Iya. Jadi bisa langsung ke homepage kita. Cuma kalau misalnya di TikTok kan dia nggak langsung kayak gitu. Jadi Instagram sama TikTok. Yang satunya lagi ya kalau misalnya teman-teman nggak konsisten 2 hari sekali, ya cobalah konsisten lagi. Katakan aku tiba-tiba 5 hari sekali, terus habis itu langsung ke algoritma awal 2 hari sekali, gitu sih. Jangan langsung nggak konsisten lagi ya, bablas. Oke. Jadi misal ada orang nih Mas, kalau baru mau mulai banget, apakah harus banget menyiapkan sesuatu yang proper kah buat konten atau gimana? Gimana nih Mas tips and triknya kalau misal emang ada dari teman-teman yang emang baru mau mulai banget? Kalau saran aku bagi teman-teman yang mau mulai banget ya, kalau prepare atau kelengkapan itu sebenarnya menurut aku nggak terlalu penting. Itu nomor kedua lah setelah teman-teman mau berani memulai. Hal yang paling penting itu sebenarnya berani memulai sih. Setelah kita mulai kan kita nanti kan ada kesalahan-kesalahan nih. Nah, kita kesalahan tuh perbaiki dari waktu ke waktu. Katakan dari sini awal kita kekurangannya ini apa, nanti sejalannya waktu kita bakal terus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jadi yang paling penting sebenarnya buat yang mau mulai itu adalah mulai dulu, mulai dari sekarang. Jangan nunggu siap. Jangan nunggu-nunggu. Jangan nunggu-nunggu ya pokoknya. Jangan nunggu kesiapan. Kalau masalah kesiapan tuh kita kalau ditanya siap gak siap, siapnya kapan, kita nggak akan siap. Siap gak siap ya kita mulai sekarang. Oke. Misal nih Mas, kita berandai ke masa depan nih. Ada nggak sih target khusus buat kedepannya mengenai perkontenan atau kehidupan masjid ini? Target kedepannya sebenarnya aku pingin kalau misalnya konten-konten aku bermanfaat, konten-konten aku berguna buat teman-teman yang nge-follow aku, buat orang lain. Terus aku bisa kayak bikin pelatihan, nggak cuma pelatihan AutoCAD ya, karena sipil kan luas. Jadi aku pingin kayak mungkin menggait yang lain buat konten yang selain AutoCAD, mungkin Revit atau apa kayak yang nantinya bisa berguna buat orang-orang yang nge-follow aku, orang-orang lain lah. Intinya aku pingin target hidup tuh untuk menjadi seorang yang berguna, bermanfaat. Seperti itu. Itu Oke. kan Iya. target hidup gitu kan Mas. Misal nih ada yang nanya nih dari @mhdrz_ky__, sulit juga ya di Sulit ini. Apa plan kedepannya di bidang teknik sipil? Poin kedepannya ya deket-deket ini aja lah, lulus kalau bisa yang cepet aja, gak usah lama-lama. Amin, gak usah lama-lama karena bayar UKT juga mahal. Jadi ya kita secepatnya lulus. Habis itu kalau misalnya kerja, jalanin bisnis juga, konten juga, terus ya gitulah. Maksudnya setelah ini pinginnya lulus, kerja, sama meniti karir buat kedepannya. Oke, kami doakan yang terbaik ya Mas. Amin. Plannya Amin, semoga amin, terwujud. amin, amin. Oke. Nah, ini nih Mas, mungkin buat last question ya mungkin ya. Mungkin Mas Jeki bisa ngasih pesan ke teman-teman sebagai content creator dan sebagai mahasiswa teknik sipil pada teman-teman mahasiswa teknik sipil UNES. Oke. Buat teman-teman mahasiswa sipil UNES ya, kalau misalnya mau mulai ngonten, ya mulai aja, nggak usah nunggu-nunggu lah. Karena kalau ditanya siap apa enggak, ya semuanya orang nggak siap. Siap apa enggaknya tuh disiapin dari diri kita. Kalau teman-teman mau siap ya teman-teman mulai sekarang banget. Jadi nggak usah nunda-nunda. Kalau misalnya ada kendala atau apa, itu urusannya nanti. Urusan setelah kita mulai. Hal paling terberat itu adalah mulai. Karena kita dari 0 untuk menuju 1, susah. Nah, kalau untuk setelah 1, seterusnya itu gampang. Jadi mulai dulu dari awal buat teman-teman sipil. Oke. Wah, seru banget ya Yok, obrolan Seru banget. hari ini. Dan Iya. gak kerasa kita udah di akhir teman-teman. Dagingnya itu loh. Tadi tuh Mas Iya. Jeki tuh menyampaikan sesuatu yang istilahnya melekat di hati. Itu jadi pesan-pesan jujur buat aku sendiri, itu ngasih pesan sendiri buat aku untuk improve lebih baik, apalagi untuk memulai ya tadi ya. Benar, untuk memulai. Istilahnya untuk memulai jangan nunggu kesiapan. Gitu ya. Dan kita bisa juga lihat pengalaman Mas JK dari gimana memulai perjalanan di dunia konten nih.
Dan juga bagaimana tuh Mas Jeki tuh seiringnya waktu terus berkembang dan berkembang. Nah, jangan lupa juga nih kalian yang paling penting nih dalam memulai itu adalah keberanian ya Mas tadi Betul. ya buat mencoba dan konsisten dalam proses. Jangan minder dulu nih teman-teman ya, dan takut dinilai apapun lah, dinilai jelek sama orang. Jangan takut dulu guys, yang penting mulai dulu aja. Betul banget. Nah, karena kita udah ada di ujung sesi ini Mas, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Jeki yang udah nyempetin waktu buat hadir di podcast kali ini. Kami doain semua plan yang tadi Amin. Mas Jeki sebutin semoga Amin. terwujud ya Mas. Amin, amin. Nah, jadi di podcast ini tuh kita akan ada slogan juga nih. Apa itu? Ya, jadi slogannya gini Mas, kalau kita bilang ngobrol, kita coba bareng ngobrol bareng orang sipil. Oh gitu. Nah, Oke, nah, oke. karena ini spesial ya, mungkin nanti di akhir kita juga tampilin slogannya Mas Jeki gimana nih? Boleh, boleh. Jadi setelah ngobrol aja ya. Jadi kalau kita udah ngobrol bareng orang sipil. Habis itu kita langsung semoga membantu. Ya, Thank oke, you. Itu siap. gerakannya gimana tuh Mas? Semoga membantu. Thank you. Oke, semoga membantu. Thank you. Oke, kita coba dulu aja kali ya. Oke. Oke, nah teman ke sana ya berarti ya? Ya. Oke, nah teman-teman, karena kita udah di penghujung sesi, semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat dan sampai jumpa di next episode Ngobrol bareng orang sipil. Semoga membantu. Thank you. Wih.